萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Teratai api hijau giok perlahan mekar seperti bunga teratai yang halus. Lampu neon menyala di atasnya, memberinya keindahan yang menggetarkan jiwa. Namun, di bawah keindahan yang mengejutkan ini, ada kekuatan menakutkan, liar, dan kekerasan yang menakutkan. Sinar cahaya melesat tepat saat bunga teratai bermekaran. Segera, itu bertabrakan dengan pusat dari lotus api di depan mata yang tak terhitung banyaknya. Dua serangan yang mengandung energi menakutkan bertabrakan seperti meteorit pada saat ini. Tabrakan tak terduga tidak menghasilkan suara keras. Sinar cahaya yang intens dan cahaya hijau giok terjerat satu sama lain, berulang kali saling mengikis. Garis kecil menyebar dari udara kosong di mana dua lampu bertabrakan. Seluruh stadion benar-benar sepi. Mata semua orang dengan tegas menatap titik tabrakan antara lotus api dan sinar cahaya. Meskipun suara keras yang diharapkan tidak ada, beberapa dari mereka yang memiliki indera tajam bisa merasakan kekuatan energi yang menakutkan. Teratai api perlahan berputar. Cahaya hijau giok membuatnya tampak seperti kristal berwarna hijau. Api bertahan di atasnya. Terlepas dari seberapa kuat sinar cahaya itu, ia kesulitan menembus pertahanan api. Sebaliknya, sinar cahaya secara berangsur-angsur berubah redup saat keduanya saling terkikis. Wajah ini berlanjut ketika riak di udara juga menjadi lebih terlihat. Pada akhirnya, kekuatan hisap liar dipancarkan dari titik tabrakan, mengisap fragmen batuan di tanah menjadi cahaya melingkar dan menghancurkannya menjadi bubuk. Riak itu berlanjut sekitar 2 menit atau lebih sebelum secara bertahap melemah saat sinar cahaya meredup. Akhirnya, itu benar-benar lenyap. Bahkan setelah sinar cahaya menghilang, lotus api hijau giok terus berputar dengan kecepatan tetap. Namun, warna giok hijaunya menjadi jauh lebih redup. Jelas, erosi bersama sebelumnya telah menghabiskan sejumlah besar energi lotus api. Pemenang terakhir antara dua skill duo yang menakutkan adalah lotus api yang tidak diketahui. Pada saat ini, banyak seruan terdengar di stadion. Mereka yang sangat akrab dengan kekuatan angin pembunuh paviliun petir angin. Namun, mereka tidak menyangka bahwa bahkan setelah itu digunakan dengan Feng King Air, itu masih berakhir diblokir oleh Xiao Yan yang tidak pernah terdengar dari lotus api. Tubuh tegang Feng Zunze rileks di kursi khusus. Angin spiral di tangannya perlahan menghilang. Matanya menatap teratai api yang berputar perlahan sebagai kejutan melintas melalui mereka. Energi, liar kekerasan, yang terkandung dalam lotus api adalah sesuatu yang menyebabkan dia merasa terkejut. Orang tua itu tidak tahu langkah ini. Jangan bilang padaku bahwa Xiao yang telah mempelajari teknik Du ini dari tempat lain. Tapi mengapa bahkan aku belum pernah mendengar tentang teknik Du yang begitu kuat? Feng Zunze merasa ragu. Dia segera menoleh untuk melihat Le Zunze, yang wajahnya muncul sedalam air. Senyum samar tanpa sadar muncul di wajah Feng Zunze. Tidak heran dia dipilih oleh orang tua yang keras kepala itu, yang memegang harapan yang begitu tinggi. Bakat Xiao yang jauh lebih besar daripada Han Feng. Orang ini telah menerima angin pembunuh angin Feng King Air. Di tepi arena, Tang Ying dan Mu King Luan melihat sinar cahaya yang telah menghilang. Syok muncul di mata mereka. Mereka telah menghadapi kekuatan angin pembunuh jari sebelumnya. Tentu saja, mereka memahami kekuatan teknik Do tersebut. Namun,
Pemandangan hari ini telah menyebabkan mereka menghela nafas tanpa sadar di dalam hati mereka. Xiaoyan ini, yang tiba-tiba muncul, sepertinya jauh lebih kuat dari mereka. Feng Qing'er berdiri di udara kosong. Tubuhnya yang anggun menunjukkan kurva memikat di bawah, penutup gaun warna-warni. Matanya dingin sedingin es saat dia menyaksikan sinar cahaya di bawah menghilang. Hatinya mungkin terguncang, tetapi ekspresinya tidak mengungkapkannya. Ketika sinar cahaya menghilang, api lotus hijau giok yang tergantung di atas lubang mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat. Itu mengeluarkan suara swoosh karena itu membuat ekor api hijau yang indah ketika dengan cepat menembak ke arah Feng Qing'er di langit. Alis Feng Qing'er menjadi vertikal ketika dia melihat lotus api datang ke sini. Dia menggerakkan tangannya dan Phoenix yang sangat besar dan berwarna itu mengeluarkan teriakan. Itu muncul di atas kepalanya dengan cara yang seperti kilat. Sebuah penghalang cahaya 7 warna melingkar menyebar keluar dari tubuhnya, membungkusnya di dalam. Teratai api tiba tepat ketika penghalang cahaya terbentuk. Dengan segera, itu seperti sebuah bom ketika gelombang api yang sangat besar meledak di atas penghalang cahaya. Ledakan besar itu seperti kembang api yang indah terbang melintasi langit. Di bawah serangan yang liar, energi kekerasan, riak melingkar dengan cepat menyebar di atas penghalang cahaya 7 warna ini. Kecepatan riak menyebar meningkat. Pada akhirnya, penghalang cahaya tidak mampu menahan kekuatan eksplosif yang menakutkan. Itu pecah di tengah suara keras. Penghalang cahaya itu hancur dan nyala api yang tersisa menerjang masuk. Itu tanpa basa-basi bertabrakan dengan Phoenix yang sangat besar dan berwarna-warni. Kekuatan hebat itu membuatnya terbang dengan teriakan yang tajam. Beberapa kain berwarna-warni robek darinya pada saat ini. Mereka hanyut dari tubuh Phoenix warna-warni. Phoenix berwarna-warni dikirim terbang, mengungkapkan Feng Qing'er di belakangnya. Namun, kondisinya tampak sedikit lebih baik. Tubuhnya bergerak, meninggalkan beberapa bayangan di langit. Pada saat yang sama, tubuhnya menghindari gelombang api yang tersisa. Meskipun dia menghindari gelombang api, sudah jelas bahwa kondisi Feng Qing'er sedikit lebih menyedihkan dalam pertukaran ini. Ini juga menyebabkan dingin di wajahnya menjadi lebih padat. Sosok Feng Qing'er yang indah terbang kembali setelah kakinya menekan udara kosong. Dia mendarat di tubuh Phoenix warna-warni yang telah menjadi bobrok. Bagian belakang giginya menggigit jarinya sebelum dia menekannya secara tiba-tiba di belakang Phoenix warna-warni itu. Garis darah menelan jiwa. Dengan teriakan itu, cahaya merah pekat tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Ini dengan cepat melilit Phoenix warna-warni. Dalam cahaya merah aneh itu, tubuh Phoenix yang berwarna-warni dengan cepat berkurang. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya merah pekat yang ditelan oleh mulut kecil Feng Qing'er. Tubuh Feng Qing'er yang indah bergetar ketika cahaya merah memasuki tubuhnya. Dengan segera, sepasang sayap Phoenix warna-warni memanjang di belakangnya. Pada saat yang sama, auranya dengan cepat melonjak. Aura yang melambung itu tidak berlanjut lama sebelum berhenti. Namun, Feng Qing'er telah bangkit dari kekuatan bintang 1 Douzong menjadi bintang 3 Dongzong. Peningkatan gila semacam ini menyebabkan seseorang menjadi sedikit tercengang hanya menontonnya. Sosok Xiao yang juga muncul di arena ketika aura Feng Qing'er melonjak. Dia merajut alisnya dan meliriknya. Segera, dia tertawa dingin ketika segel yang terbentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Api langit 3 perubahan misterius. Sebuah teriakan dingin dipancarkan dalam hati Xiaoyan. Api melonjak dari tubuhnya sebelum dengan cepat kembali ke sana. Auranya juga tiba-tiba melonjak dengan cara yang sama. Namun, itu berhenti ketika ia baru saja mencapai kekuatan bintang 3 Douzong. Xiaoyan merasakan keheranan di hatinya ketika dia merasakan bahwa api langit 3 perubahan misterius hanya memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang.
Ketika dia menggunakannya sebagai Do Huang, tidak sulit untuk menaikkan kekuatannya dengan 3 bintang, namun saat ini hampir tidak bisa mencapai 2 bintang. Kesenjangan antara mereka setiap bintang benar-benar sangat besar. Setelah merenung sedikit di dalam hatinya, Xiao Yan akhirnya mengerti mengapa. Jarak antara masing-masing bintang di kelas Do Zong jauh lebih luas daripada kelas Do Huang. Ketika menggunakan teknik rahasia yang sama, itu wajar bahwa teknik itu akan mengalami kesulitan memperoleh efek yang sama seperti di masa lalu. Namun, Feng Qing'er sebenarnya mampu meningkatkan kekuatannya dengan lebih dari 2 bintang. Sepertinya teknik rahasia yang dia gunakan pasti cukup tinggi. Seharusnya sedikit lebih kuat daripada api langit 3 perubahan misterius yang tidak lengkap milikku ini. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Sepertinya ketika dia punya waktu, dia harus memikirkan cara untuk menyelesaikan api langit 3 perubahan misterius. Kalau tidak, dia akan berada di posisi yang dirugikan jika dia bertarung dengan seorang ahli yang juga memiliki teknik rahasia. Karena sudah sampai di sini, wajar saja kalau saya tidak bisa menunda lagi. Menentukan pemenang adalah yang paling penting. Xiao Yan memandang Feng Qing'er yang sedang mengepakkan sepasang sayap 7 warna di langit. Sesaat kemudian, alisnya tiba-tiba merajut bersama. Tatapannya agak tidak pasti saat dia menatap sayap Phoenix di punggungnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan semacam keakraban ketika melihat mereka. Sementara Xiao Yan merasa ragu, mata hijau perak Feng Qing'er tiba-tiba menjadi dingin saat dia tetap di langit. Do Qi megah melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi ikon Phoenix besar di belakangnya. Phoenix ini benar-benar berwarna hitam dan memberi satu jenis perasaan iblis. Mata Phoenix menatap Xiao Yan dari kejauhan karena tekanan yang tidak biasa jatuh dari langit. Di bawah tekanan ini, bahkan energi di sekitarnya menjadi agak kacau. Banyak suara kaget yang sedang dipancarkan dari luar arena. Mata Xiao Yan menatap tajam pada ikon Phoenix hitam besar itu. Seluruh tubuhnya terasa dingin saat dia melakukannya. Pada saat ini, dia mengerti bahwa sepertinya Feng Qing'er mirip dengan Mu Qingluan karena mereka berdua bukan manusia. Sebaliknya, bentuk asli mereka adalah binatang ajaib. Namun, itu adalah pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan binatang ajaib yang memiliki tekanan seperti itu selama bertahun-tahun. Mata cantik Feng Qing'er tidak mengandung emosi sedikit pun saat mereka menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut mengangkat lengannya. Jarinya menunjuk Xiao Yan dari jarak jauh. Suara tulang dinginnya membawa semacam aura yang luar biasa kuat dan mendominasi. Ikon Phoenix setan suci, telan langit dan bumi. Ketika seruan dingin terdengar, Phoenix hitam ilusi di balik Feng Qing'er tampaknya telah kembali ke kehidupan. Itu mengeluarkan teriakan tajam ke langit. Dengan segera, ia membalikkan sepasang sayapnya yang sangat besar dan kegelapan setinggi 100 kaki membawa kekuatan yang sangat menakutkan saat ia dengan keras menembak ke arah Xiao Yan seperti sebuah meteorit. Mata Xiao Yan menatap tajam pada cahaya hitam gelap yang luar biasa yang menutupi tempat ini. Alisnya bergerak dan api tulang dingin dengan cepat melonjak keluar. Ketika dia akan melakukan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi dari cincin penyimpanannya. Dia menjadi terkejut. Pikirannya bergerak, dan dia merasakan asal-usul fluktuasi dalam cincin penyimpanannya. Itu botol batu giok. Di dalam botol batu giok ada beberapa tetes darah hijau merah yang mengandung energi yang menakutkan. Xiao Yan tercengang saat dia melihat tetesan darah merah hijau yang dia sempurnakan dari mayat misterius saat itu. Dia segera sepertinya mengingat sesuatu saat matanya mengecil. Tatapannya memandang Feng Qing'er di langit saat sebuah pikiran mengejutkan menyebar dari dalam hatinya. Dia adalah seseorang dari suku surga setan Phoenix. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya.
Biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.